Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan podcast History bersama saya Midinar Sagita Putri. Kali ini podcast History akan membahas firasat kepergian pahlawan revolusi. Tanpa berlama-lama langsung kita ke pembahasannya. Letnan Jenderal TNI Anumerta S. Parman adalah nama yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah salah satu pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI yang terjadi pada tahun 1965. Jenderal yang lahir di Wonosobo 4 Agustus 1918 ini meninggal dunia dalam usia 47 tahun, meninggalkan seorang istri bernama Ibu Sumi Rahayu yang sudah dinikahi beliau selama 14 tahun. Kepergian beliau diawali dengan sejumlah peristiwa yang cukup mencengangkan. Dimulai 1,5 tahun sebelum peristiwa berdarah tersebut, Pak Parman berjalan-jalan bersama ibu ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sesampainya di depan Taman Makam Pahlawan, beliau menghentikan mobilnya dan keluar, sambil menunjuk ke arah Taman Makam Pahlawan tersebut. Beliau berkata pada istri beliau, "Wah, ini Taman Pahlawan, tempat yang menyenangkan buat Kujang. Jangan lupa, kalau aku meninggal, supaya aku dimakamkan di sini. Dan jangan lupa, pada kijingku atau batu nisanku ditulis pejuang sejati." Beberapa bulan kemudian, beliau memerintahkan ajudannya untuk membingkai fotonya. Setelah selesai, foto tersebut diserahkan pada istri beliau dengan mengatakan, "Ini adalah kenang-kenangan untukmu. Ini satu-satunya yang tersisa untukmu." 2 minggu sebelum kejadian berdarah, kala itu Pak Parman hendak menemani Jenderal Ahmad Yani dalam kunjungan kerja ke Nusa Tenggara. Beliau lalu berkata pada istrinya, "Jeng, hati-hati di rumah. Aku mau ke perbatasan. Mungkin di sana aku akan ditembak oleh musuh." Waktu berjalan terus hingga pada hari Kamis 30 September 1965, sehari sebelum kejadian, Pak Parman menyuruh istrinya jalan-jalan ke Cibubur atau Cisalak, tapi harus melewati Cawang dan bypass. Hal ini menimbulkan pertanyaan di benak istri beliau. Kenapa disuruh ke Cibubur atau Cisalak? Kenapa tidak disuruh ke Pasar Baru atau Cikini? Sore harinya, seperti biasa, Pak Parman dan istri beliau berjalan-jalan keliling kota. Sebenarnya beliau hendak mengajak istri beliau ke Bogor pada hari Minggu. Nah, istri beliau menjadi kaget. Beliau sebenarnya bukan tipikal orang yang suka pergi keluar kota atau berpelesir keluar kota. Ketika datang hari libur, beliau lebih suka menghabiskan waktunya untuk kerja bakti atau bermain kereta api. Beliau memang dikenal sebagai salah satu jenderal yang lumayan hobi mengkoleksi kereta api. Pada malam kejadian ada pemandangan yang tidak biasa yang belum pernah ditemui sebelumnya. Wah, ada begitu banyak burung gereja di ruang tamu. "Ah, tidur saja," jawab sang istri. "Wah, sekarang banyak burung seriti di ruang tamu." Semua tanda yang tidak biasa ini ternyata benar. Pada hari Jumat 1 Oktober 1965, Pak Parman dijemput oleh pasukan Cakrabirawa dan harus menemui azal beliau di Lubang Buaya. Semoga Bapak Jenderal S. Parman mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sekian yang dapat podcast History sampaikan untuk hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Salam.